Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, serta kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat religi yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Salah satu amalan utama yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Bulan Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran karena pada bulan inilah Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Maka sahabat religi yang dirahmati Allah, marilah kita melihat, membaca Al-Quranul Karim yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ayat ini menunjukkan hubungan yang erat antara bulan Ramadan dengan Al-Quran. Maka membaca Al-Quran di bulan ini adalah ibadah yang sangat mulia. Sahabat religi yang dirahmati Allah, kita lihat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa membaca Al-Quran mempunyai keutamaan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Yang artinya, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi aku katakan bahwa alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menegaskan bahwa Al-Quranul Karim meskipun hanya satu huruf mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Sahabat religi yang dirahmati Allah, selanjutnya kita lihat bagaimana ketika kita mempunyai nilai yang lebih, yaitu keutamaan ketika menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan adalah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dalam satu hadis, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, Jibril mendatangi Nabi SAW
setiap tahun di bulan Ramadan untuk murojaah, untuk mengulang bacaan Al-Quran bersamanya. Namun pada tahun wafatnya Nabi SAW, Jibril mendatanginya 2 kali. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini kita belajar bahwa memperbanyak membaca Al-Quran dan menghatamkannya adalah sunnah yang sangat dianjurkan, terutama di bulan suci Ramadan. Sahabat religi yang dirahmati Allah, Al-Quranul Karim juga sebagai penolong bagi kaum muslimin, bagi umat Islam di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa membaca Al-Quran bukan hanya membawa pahala di dunia, tetapi juga memberi syafaat di akhirat kelak. Sahabat religi yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita mempelajari bagaimana adab kita membaca Al-Quran. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan tartil, dengan pelan dan jelas. Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, dengan jelas. Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 4. Yang kedua, membaca Al-Quran itu dengan hati dan perasaan yang khusyuk dan memahami maknanya. Artinya, membaca Al-Quran, mari kita upayakan tidak hanya sekedar apa yang terucap dari lisan kita, walaupun dengan kita telah membacanya pun insya Allah sudah membawa kebaikan dan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah. Tetapi akan lebih mengenal lagi dan bermanfaat untuk diri kita bahwa membacanya dengan cara yang khusyuk dari hati kita, yang itu akan menjadikan diri kita orang yang tunduk patuh, karena dengannya pula kita akan berusaha untuk memahami ayat-ayat dan isi kandungan Al-Quran itu. Yang ketiga, membaca Al-Quran dalam keadaan suci dan di tempat yang bersih. Al-Quranul Karim adalah wahyu Allah, perintah Allah, kalamullah, maka membacanya dengan dalam keadaan yang suci dan di tempat yang suci dan bersih pula. Sahabat religi yang dirahmati Allah, selanjutnya bagaimanakah cara kita berusaha untuk menghatamkan Al-Quranul Karim di bulan Ramadan? Maka yang pertama adalah mari kita coba dibuat target harian. Al-Quran memiliki 30 juz. Jika ingin khatam dalam 30 hari, maka bacalah 1 juz 1 hari. 1 juz terdiri dari 20 halaman, sehingga cukup membaca 4 halaman setelah kita sholat fardu. Yang kedua, memanfaatkan waktu luang. Gunakan waktu luang di antara sahur, setelah sholat tarawih, atau di antara sholat fardu kita, setelah kita sholat fardu, atau sebelum kita tidur untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah membaca dengan konsisten. Yang paling penting adalah menjaga konsistensi agar target khatam itu tercapai. Sahabat religi yang dirahmati Allah,
Yang tidak kalah penting selain membaca dan menghatamkan Al-Quran adalah bagaimana kita mentadaburi Al-Quran, membaca dan memahami isi makna kandungan Al-Quranul Karim. Ayat demi ayat, marilah kita mencoba untuk memahaminya. Karena Al-Quran adalah hudan, petunjuk, dan keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan yang menerangkan tentang petunjuk itu harus kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Itulah Al-Quranul Karim yang di bulan Ramadan Allah turunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagai penutup kami sampaikan bahwa membaca dan menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan adalah salah satu amal yang terbaik yang mendatangkan banyak pahala. Maka marilah kita jadikan Al-Quranul Karim sebagai teman hidup yang selalu kita baca, kita pahami, dan kita amalkan sebagai panduan hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kita untuk menjadikan Al-Quranul Karim sebagai bacaan dan panduan hidup kita. Dan Allah menerima amal ibadah kita yang kita lakukan berupa puasa kita, sedekah kita, tilawah kita, dan ibadah-ibadah yang lain, yang semoga dengan Al-Quran itu kita akan menjadi ahlinya, ahlul Quran. Demikianlah, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wal-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.